Seperti yang kita tahu, Uni Soviet merupakan salah satu negara yang tergabung di blok sekutu dan telah memenangkan Perang Dunia Kedua melawan blok poros di tahun 1945. Tentara Uni Soviet yang dikenal sebagai Tentara Merah telah berhasil mengalahkan pasukan Nazi Jerman di berbagai pertempuran terakhir. Bahkan mereka berhasil menduduki Berlin yang merupakan pusat dari kekuatan Jerman pada saat Hitler berada di sana, dan membuat Hitler terpaksa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya di bunker tempat persembunyiannya. Namun siapa sangka, ternyata Tentara Merah Uni Soviet yang terkenal kuat pernah dibuat kalang kabut oleh seorang anak petani dari Finlandia di awal Perang Dunia Kedua. Ketangkasan serta kepintaran dari anak petani Finlandia ini telah membuat Tentara Merah frustasi dan membuat kerugian besar dari pihak Uni Soviet. Dikarenakan banyaknya tentara merah yang gugur akibat ulah dari seorang anak petani Finlandia ini. Bahkan Tentara Merah sampai mengerahkan pasukan anti-RI hanya untuk menghadapi seorang anak petani Finlandia. Di tahun 1939, di saat ketegangan Uni Soviet dan Jerman meningkat, Joseph Stalin, pemimpin dari Uni Soviet, mencoba memperluas teritori wilayah untuk memperkuat negaranya dari serangan musuh. Beberapa invasi ke negara-negara tetangga pun dilakukan, termasuk ke daerah Finlandia yang terletak di daerah utara dari Uni Soviet. Bahkan mereka berusaha untuk menduduki pulau-pulau yang berada di Finlandia. Akhirnya, di tanggal 30 November 1939, Uni Soviet mulai bergerak untuk melancarkan serangan yang mengakibatkan pecahnya perang antara Uni Soviet dan Finlandia yang disebut dengan Winter War atau Perang Musim Dingin. Di Perang Musim Dingin tersebut, Uni Soviet mengerahkan 760.000 tentara mereka ditambah 6.000 tank dan 3.000 pesawat tempur untuk menghadapi Finlandia. Sedangkan Finlandia sendiri hanya memiliki 340.000 tentara, termasuk militan sipil dan tentara cadangan, ditambah sekitar 100 tank. Namun walaupun secara kekuatan militer Finlandia terlihat kalah telak, tetapi mereka masih memiliki satu keunggulan, yaitu faktor lingkungan, di mana pasukan Finlandia selaku tuan rumah sudah terbiasa dengan cuaca dingin di wilayah tersebut, sehingga mereka bisa menguasai medan pertempuran dengan sangat baik. Dan itu terbukti dengan strategi gerilya yang diterapkan tentara Finlandia berhasil membuat Tentara Merah kerepotan. Sementara di pihak Uni Soviet sendiri, awalnya mereka meremehkan kondisi di Finlandia, di mana mereka menganggap cuaca dingin dan salju di Finlandia bukanlah hambatan bagi mereka, yang akhirnya hal itu membuat mereka kerepotan sendiri atas perlawanan dari Finlandia yang bisa memanfaatkan kondisi lingkungan di tempat tersebut. Ditambah lagi, kehadiran seorang sniper dari Finlandia yang sangat tangguh dan pintar menjadi ancaman terbesar bagi tentara Soviet, sehingga mereka menjuluki sniper tersebut dengan nama Valkonen Kolema atau Sang Maut Putih, seorang penembak jitu legendaris bernama Simo Häyhä. Simo Häyhä sendiri sebenarnya bukanlah seorang tentara. Dia merupakan anak petani yang berasal dari Karelia yang dulunya memang merupakan bagian dari wilayah Finlandia. Selain selalu membantu orang tuanya, sebagai petani, Simo memiliki hobi berburu dan menembak. Karena itu, orang tuanya selalu mengikut sertakan dia dalam perlombaan-perlombaan menembak. Dan dalam semua perlombaannya, dia selalu berhasil menjadi juara dengan nilai sempurna, hingga membuat rumahnya dipenuhi dengan piala yang dia dapatkan. Dikarenakan saat itu terjadi banyak perang, Finlandia akhirnya menerapkan sistem wajib militer terhadap warga mereka. Karena itu, pada tahun 1925, Simo mengikuti wajib militer di saat dia berusia 19 tahun dan masuk sebagai perwira wajib militer di Batalion Trijoki. Dan selama masa pendidikannya, Simo sama sekali tidak mendapatkan pelajaran apapun mengenai sniper. Sampai akhirnya pada tahun 1938, seorang kapten melihat bakat dan keahlian Simo dalam menggunakan sniper. Karena itu, dia pun dipindahkan ke tempat pelatihan khusus penembak jarak jauh yang akhirnya menjadi awal karir Simo sebagai seorang sniper. Setahun setelahnya, pada tahun 1939, Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin melakukan invasi ke Finlandia, dan Simo pun dikirim ke medan pertempuran untuk mempertahankan negaranya dari jajahan Uni Soviet. Simo tergabung dalam pasukan pertahanan Finlandia atau Finnish Army, dan dia ditempatkan di Batalion 6
Resimen Infanteri 34 yang dipimpin oleh Letnan Arne Jutilenen. Sebenarnya militer Finlandia sudah menyiapkan senjata baru untuk pasukan sniper mereka. Tetapi Simo menolak dan memilih untuk menggunakan senjata lamanya berupa senapan Sako M2830 yang merupakan varian dari senapan Moshinaga. Selain itu, Simo juga menolak menggunakan scope atau telescopic sight di senjatanya, dan dia hanya mengandalkan iron sight atau bidikan bawaan dari senapan untuk membidik targetnya. Menurutnya, scope memiliki banyak kekurangan. Di antaranya harus mengangkat kepala beberapa senti saat membidik musuh sehingga membuat kepalanya menjadi target yang mudah bagi lawan. Serta lensa scope bisa memantulkan sinar matahari yang membuat musuh mengetahui posisinya. Ditambah lagi, cuaca dingin di Finlandia bisa membuat lensa berembun yang akan mengganggu pandangannya saat membidik musuh. Karena itulah dia memilih untuk menggunakan iron sight atau bidikan dari bawaan senapan itu sendiri. Metode yang digunakan Simo dalam pertempurannya terbilang sangat unik, karena selain menggunakan senjata sniper tanpa scope, dia juga ahli dalam berkamuflase dan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak terpikir sebelumnya oleh para sniper lain, seperti menaruh salju pada moncong senapan agar tidak mengeluarkan asap setelah menembak, serta memasukkan salju ke dalam mulut agar jejak napasnya tidak terlihat oleh musuh. Dia juga selalu menyiapkan lebih dari 2 tempat untuk menembak dan selalu berpindah tempat sebelum matahari terbit. Dan untuk mengatasi cuaca dingin yang ekstrim, dia menggunakan beberapa lapis baju sebelum menggunakan baju kamuflase, serta membawa beberapa roti dan gula batu untuk perbekalannya. Dengan metode yang dia gunakan, ditambah postur tubuh yang kecil dengan tinggi sekitar 160 cm, Simo sukses menjadi sniper yang paling mengerikan dalam sejarah. Karena itu, selain dijuluki si maut putih oleh lawannya, Simo Häyhä juga dijuluki sebagai Taika Ampuja atau si penembak ajaib oleh teman-temannya. Nama Simo Häyhä mulai dikenal ketika di sebuah pertempuran dia menunjukkan performa yang bagus, dan Simo pun langsung diberikan tugas oleh Letnan Arne untuk melawan sniper Soviet yang cukup tangguh. Diketahui bahwa sniper Soviet yang akan dihadapi Simo ini telah membunuh beberapa kepala regu dan petinggi militer Finlandia. Namun, hal itu tidak membuat Simo gentar. Dia menerima tugas tersebut dan berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Semenjak saat itu, popularitas Simo mulai naik dan dikenal sebagai sniper terbaik Finlandia. Serta dia mulai diberikan misi-misi penting untuk melumpuhkan para sniper dan perwira Soviet. Hal itu tentu saja membuat para petinggi militer Soviet geram, dikarenakan banyaknya perwira dan para sniper mereka yang gugur akibat keganasan dari Simo Häyhä. Soviet pun membentuk tim sniper khusus untuk memburu Simo. Namun usaha yang mereka lakukan sia-sia karena ketangguhan Simo membuat mereka tidak berdaya dan malah menjadi korban dari keganasan Simo Häyhä. Hingga akhirnya Soviet menggunakan pasukan artileri untuk membombardir tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Simo. Tetapi cara itu pun tidak berpengaruh bagi Simo karena nyatanya dia masih bisa selamat dari serangan bom artileri yang Soviet lakukan. Namun pada tanggal 6 Maret 1940, Simo Häyhä mendapatkan luka parah di bagian wajah akibat ledakan dari peluru Soviet yang membuat rahangnya rusak parah. Tapi untungnya dia masih bisa selamat setelah ditemukan oleh teman-temannya di antara tumpukan mayat dalam keadaan sekarat dan langsung dibawa ke tempat perawatan intensif. Insiden tersebut membuat Simo Häyhä mengalami koma selama 8 hari penuh dan membuat semua orang menganggap Simo telah tewas karena adanya berita dari sebuah surat kabar. Setelah siuman, Simo pun membaca berita tersebut dan langsung mengirim surat ke pusat penyebaran surat kabar agar segera memperbaiki informasi yang keliru tersebut. Selama perang musim dingin, Simo Häyhä tercatat telah mengeksekusi 705 orang yang terhitung dari pertama dia turun ke medan perang, di mana 505 orang dieksekusi menggunakan senapan tipe Sako M2830, sementara 200 orang sisanya menggunakan submachine gun Suomi KP31, dan hal tersebut dia lakukan kurang dari 100 hari. Data tersebut didapatkan dari laporan Simo Häyhä sendiri dan konfirmasi dari para perwira seangkatannya. Dikatakan bahwa Simo bisa memprediksi akurasi tembakannya dari jarak 1,5 meter hingga 150 meter,
Dan pada masa pelatihannya, Simo bisa mengenai target sasaran sebanyak 16 kali dari jarak 150 meter dalam waktu 1 menit dengan menggunakan senapan manual yang membutuhkan reload yang cukup lama. Setelah pulih, Simo memutuskan untuk kembali menjadi petani, walaupun sebenarnya dia sempat ditawari untuk kembali bergabung bersama militer Finlandia yang sudah bekerja sama dengan Jerman untuk merebut kembali wilayah Finlandia yang sudah dikuasai Uni Soviet. Tapi Simo menolak tawaran tersebut dikarenakan dia merasa ini bukan lagi peperangannya dan dia tidak tertarik untuk memperebutkan tanah orang lain. Setelah peperangan selesai, Simo pun mendapatkan banyak penghargaan dari atasannya maupun pemerintahan Finlandia. Salah satunya, dia mendapatkan senapan Sako M2830 khusus yang bertempletkan namanya dengan nomor seri 100781 sebagai penghormatan terhadap aksinya selama perang di musim dingin. Tapi Simo mendonasikan senapan tersebut ke pihak militer Finlandia yang kemudian senapan ini dipindahkan ke Museum Military of Finland pada tahun 2013. Selain itu, dia juga mendapatkan Medal of Liberty yang merupakan salah satu dari 3 medal tertinggi di Finlandia. Dan dia juga dihadiahi sebuah peternakan di daerah Ruokolahti yang menjadi tempat tinggal dia untuk menikmati hidupnya sebagai seorang petani serta peternak yang sukses. Hingga akhirnya dia meninggal pada tahun 2002 di umur 96 tahun.